YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Ya pemirsa, setelah dinyatakan tenggelam, TNI Angkatan Laut memastikan akan mengevakuasi badan KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Sementara terkait keluarga korban, TNI AL akan memberikan pendampingan psikologi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memastikan akan mengupayakan pengangkatan badan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Dalam pengangkatan badan kapal ini, TNI berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengangkat badan pesawat buatan Jerman yang berada di kedalaman 838 meter. Yudo menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu kapal bantuan dari SKK Migas yang memiliki peralatan khusus untuk mengangkat badan KRI Nanggala 402. Kemarin alhamdulillah dari Kapolri, dari Panglima TNI kita tunjukkan dengan dikerjasama dengan SKK Migas, tadi sudah asrok koordinasi ke sana. Mudah-mudahan kapal yang akan diperbantukan dari SKK Migas mampu untuk mengangkat kapal itu. Rencana berapa hari ke depan? Ya tadi masih dalam rapat, tentunya dari gambar-gambar kemarin nanti kan beratnya berapa dan sebagainya kita hitung dulu. Ya mudah-mudahan tidak dalam waktu lama sudah kita bisa angkat. Sementara terkait keluarga korban yang masih mengalami syok, TNI akan melakukan pendampingan melalui psikolog. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal Laksamana Muda Muhammad Ali membantah KRI Nanggala tenggelam akibat kelebihan muatan. Ali menyebut dugaan itu tidak benar dan tidak berdasar. Berbagai operasi kita lakukan, itu kita biasanya membawa 50 personil. 50 personil, bahkan kalau tugas penyusupan, kita membawahi plus 1 regu pasukan khusus. Jadi 1 regu itu sekitar 7 orang. Jadi sekitar 57 orang. Sedangkan pada saat kejadian tragedi KRI Nanggala kemarin tenggelam, hanya 53 orang. Dan selain itu, pada saat kejadian hanya membawa 3 buah torpedo. Padahal kapal selam ini didesain untuk membawa 8 torpedo. Jadi orang yang menyampaikan bahwa 1 torpedo beratnya itu sekitar hampir 2 ton. Jadi pernyataan yang menyampaikan bahwa kapal selam ini kelebihan muatan itu sama sekali tidak berdasar. Dan mungkin belum berpengalaman. Sementara itu pemirsa, keluarga awak KRI Nanggala 402 masih berharap ada keajaiban dari perairan Bali. Meski ucapan duka terus berdatangan, tak menyurutkan harapan seluruh awak ditemukan dengan selamat. Dukungan dan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Letkol Laut Irfan Suri terus berdatangan ke rumah duka di perumahan Bogor Nirwana Residence Bogor. Didampingi Bupati Bogor, Kapolres Bogor dan Dandim 0621, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono datang memberi dukungan kepada keluarga almarhum. Selain memberikan doa dan dukungan kepada keluarga, Laksamana TNI Yudo Margono juga memberikan santunan serta bantuan beasiswa untuk ketiga anak almarhum. Kalau santunan secara pribadi ya kita nggak usah harus bilang ya. Tapi kalau secara misalkan anaknya harus kita sekolahkan, kita juga siap. Tetapi tadi saya juga dengar dari hadir dari Kasal bahwa mereka juga sudah menanggung pendidikan anak-anaknya. Gitu. Jadi beliau juga menyatakan turut berduka cita dan mensupport istrinya dan anak-anaknya. Dan juga beliau juga menyatakan bahwa keluarganya masih tanggung jawab keluarga besar.
Ibunda Muhammad Fakihuddin Munir, Klasi KRI Nanggala 402 tak kuasa menahan kesedihan saat sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Tulungagung tiba di rumah duka di Desa Pulau Tondo, Kecamatan Ngunut. Bupati Tulungagung melayat ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Di Tulungagung, ada 2 warga yang menjadi awak kapal selam KRI Nanggala 402. Bela sungkawa juga disampaikan untuk keluarga awak KRI Nanggala 402, Sertu Ardiansyah yang tinggal di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut. Keluarga masih berharap seluruh awak KRI Nanggala bisa segera ditemukan. Sersan 1 Ardiansyah baru menikah 4 bulan lalu. Saat ini istrinya masih berada di Surabaya. Istri dan orang tua Ardiansyah tetap menanti kabar dari KRI Nanggala. Duka juga dirasakan keluarga Kopda Mariono di Desa Rejosari, Kecamatan Keradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Keluarga kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga. Mendengar kabar putra keduanya gugur saat menjalankan tugas negara, sang ibunda didera sakit karena kehilangan. Supriyati yang didampingi anak sulungnya Parni menjelaskan bahwa selama berangkat bertugas, Kopda Mariono selalu berpamitan kepada sang ibu dan keluarganya. Namun kali ini ia terlihat tergesa-gesa sehingga tidak sempat untuk berpamitan. Telepon sana ikut enggak, istrinya. ternyata ikut. Itu ternyata anak kami ikut. Kan nggak bilang sama mama di rumah. Pihak keluarga mengaku pasrah dan ikhlas atas kepergian putra kesayangannya ini. Mereka juga berharap agar jenazah Kopda Mariono bisa dipulangkan ke tanah kelahirannya. Ya, pemirsa, jagat media sosial juga dikejutkan dengan komentar negatif dari sejumlah warganet. Sedikitnya 3 pelaku ditangkap polisi di berbagai daerah. Salah seorang di antaranya merupakan oknum anggota polisi yang ditangkap akibat mengunggah komentar negatif tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Media sosial dihebohkan dengan komentar tak bermoral seorang warganet asal Medan, Marelan, Sumatera Utara. Di tengah suasana duka, ia mengunggah komentar tak pantas dan melecehkan istri korban awak KRI Nanggala yang gugur di perairan Bali. Dibantu warga, polisi berhasil mengamankan pelaku. Pelaku sempat mengelak dan berdalih akun media sosialnya dibajak. Namun dalam pemeriksaan, akhirnya pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf. Pelaku ditetapkan polisi sebagai tersangka ujaran kebencian. Capres fiktif asal Kudus Nur Hadi juga ditangkap polisi pada Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya di Kecamatan Menjobo, Kudus, Jawa Tengah. Polisi mendalami motif unggahan Nur Hadi di media sosial yang berisi komentar negatif terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402. Komentar negatif atas musibah KRI Nanggala 402 juga dilakukan oleh oknum polisi di DIY. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif. Bila terbukti bersalah, oknum polisi ini akan mendapat sanksi disiplin dan juga dijerat dengan pasal pidana terkait dengan ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Ya, pemirsa, gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami Garis Pagi.